Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, para sahabat, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan amalan-amalan yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Sebagai anak soleh tentu kita ingin membahagiakan mereka, ingin mereka bahagia di alam kuburnya terang benderang, lapang dan bercahaya, dan senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ada banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Namun di video kali ini kita akan membahas 3 amalan saja. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan istiqomah setiap hari. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari 3 amalan ini. Maka pastikan para sahabat mengikuti video ini hingga selesai. Yang berkenan menyimak hingga selesai, saya mendoakan untuknya. Semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semua kesulitannya dimudahkan, rezekinya deras mengalir, berkah melimpah, keluarganya dan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya solih solihah, dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak masuk surga. Amin Allahumma amin. Jangan lupa para sahabat menuliskan kata amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Dan jika video ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu para sahabat semua, maka jangan ragu untuk membagikannya kepada sahabat dan saudara-saudara kita yang lain, agar mereka pun merasakan manfaat dari video ini. Jika Anda membagikan video ini, insya Allah menjadi amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Di antara amalan yang bisa membahagiakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia adalah: pertama, doa ampunan dan istighfar untuk mereka. Bagi kita-kita yang ayah ibunya telah meninggal dunia, atau salah satu dari ayah ibu telah meninggal dunia, maka ketahuilah bahwa mereka sangat menantikan doa dan istighfar kita. Rasulullah pernah mengabarkan tentang keadaan orang yang telah meninggal dunia saat berada di alam kubur, sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda yang artinya sebagai berikut: semua ahli kubur seperti orang yang sedang tenggelam, yang selalu meminta pertolongan. Mereka menunggu kiriman doa dari ayah ibu mereka, dari saudara dan para sahabat mereka. Jika mereka telah mendapatkan kiriman doa, maka dunia dan segala isinya tidak berarti apa-apa bagi mereka. Kiriman doa jauh lebih mereka sukai ketimbang dunia dengan segala keindahannya. Sesungguhnya Allah memasukkan doa-doa keluarga mereka kepada mereka
laksana memasukkan gunung rahmat dan pengampunan. Sungguh hadiah terbaik dari orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia adalah doa dan permohonan ampunan untuk mereka. Demikian penjelasan Rasulullah tentang keadaan ahli kubur, yang diantaranya termasuk ayah ibu kita yang telah meninggal dunia. Mereka sangat menantikan istighfar kita, dan istighfar yang kita baca untuk kedua orang tua, khususnya yang telah meninggal dunia, akan mengangkat derajat kemuliaan mereka di sisi Allah, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Maka setiap habis sholat, mari mengamalkan doa ampunan, di antaranya sebagai berikut. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Ya Allah, ampunilah ayah ibuku, kasihanilah mereka berdua, selamatkanlah mereka berdua, maafkanlah mereka berdua, dan jadikanlah surga sebagai balasan mereka berdua. Yang kedua, bersedekah untuk mereka. Kita bisa melakukannya dengan menyedekahkan sebagian harta kita. Lalu kita mohon kepada Allah agar pahala sedekah yang kita lakukan kita hadiahkan kepada almarhum ayah ibu. Tidak harus menunggu banyak uang, tidak pula harus menunggu puluhan juta untuk bersedekah. Berapapun sedekahkan, niatkan untuk ayah ibu, pahalanya diaturkan untuk mereka agar mereka merasakan kebahagiaan di alam kubur mereka. Berapapun sedekah kita untuk ayah ibu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka di alam kubur mereka. Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau bercerita, ada salah seorang sahabat, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Beliau menemui Rasulullah, beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha?" Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan aku tidak sedang bersamanya. Apakah ada manfaatnya jika aku bersedekah untuk ibuku? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya, sangat bermanfaat sekali bagi ibumu. Qala fa inni ushiduka anna haiti al-mihrafa sadaqatun 'alaiha. Lalu Sayyidina Sa'ad bin Ubadah berkata lagi, aku punya sebuah kebun, dan engkau wahai Rasulullah, aku jadikan saksi bahwa aku telah menyedekahkan kebun itu untuk ibuku. Dalam hadis yang lain, sedekah kita untuk ayah ibu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Dia berkata, inna abi mata wa taraka malan walam yusi, fahal yukafiru anhu an atasaddaqa anhu. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, tetapi beliau tidak berwasiat.
apakah dosa-dosanya akan diampuni Allah jika aku bersedekah untuk ayahku? Qala na'am. Rasulullah menjawab, ya, sedekahmu akan menyebabkan kesalahan ayahmu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, melakukan ziarah kubur kedua orang tua. Bagi kita-kita yang ayah ibunya telah meninggal dunia, atau salah satunya yang telah meninggal dunia, seandainya rumah kita tidak berjauhan dari kubur kedua orang tua, sering-seringlah melakukan ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu seperti mendatangi rumah kediaman mereka. Mereka akan bahagia jika kita menziarahi kubur mereka, sebagaimana saat mereka masih hidup sangat bahagia jika dikunjungi anak-anaknya. Hal ini sebagaimana dikabarkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-Kubur. Beliau menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidatina Aisyah. Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu alaihi illa sta'nasa wa radda alaihi hatta yaquma. Tidak seorang pun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk di sisinya untuk mendoakannya, kecuali saudaranya tersebut menjawabnya dan merasa bahagia sehingga dia berdiri meninggalkan kuburan saudaranya tersebut. Maka paling tidak seminggu sekali kita melakukan ziarah kubur ke kubur orang tua, yakni minimal setiap hari Jumat. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya pada setiap hari Jumat 1 kali, maka Allah akan mengampuninya dan termasuk anak yang berbakti. Nah, ketika berada di samping kubur kedua orang tua, bacalah surah Yasin, agar barokah surah Yasin yang kita baca Allah ampunkan kedua orang tua kita. Di dalam kitab Syarah As-Sudur, Imam Suyuti menyebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, man dakhalal maqabir faqara'a surata Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Siapa saja yang masuk ke area kuburan kemudian membaca surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksa bagi ahli kubur dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai bilangan yang ada di kuburan tersebut. Demikianlah di antara amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan istiqamah. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.